Martial Master 5853. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Anda berdua atas hal ini. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju putih membungkuk dalam-dalam kepada Qin Chen dan Saroye. Saroye buru-buru menjauh sedikit. Dia tidak berani menerima busur dari Kaisar Dewa. Oh, apakah hanya karena ketiga klan itu sudah tua? Qin Chen tampak acuh tak acuh. Sejauh yang saya tahu, reputasi klan surgawi Anda di lautan alam semesta tidak terlalu baik. Qin, kamu ini benar-benar ketidakadilan bagi klan surgawi saya. Memang, klan surgawi kita mungkin memiliki reputasi buruk di alam semesta, tetapi ini sebenarnya tidak sepenuhnya karena klan surgawi kita. Kalian berdua berasal dari klan besar, jadi kalian harus tahu itu. Sebagai kekuatan tertinggi di laut semesta, klan surgawi kita memiliki banyak murid, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa keturunan yang tidak bermoral. Terkadang orang lain mengandalkan kekuatan mereka untuk melakukan sesuatu, dan itu tidak mungkin bagi kami untuk mengawasi mereka sepenuhnya. Lagi pula, seluruh laut semesta mempunyai hukumnya sendiri. Itu adalah hukum rimba. Senior bersikeras mengatakan ini, dan junior tidak mengatakan apa-apa. Sama sekali tidak ada gunanya membela hal ini. Dilihat dari perilaku kelompok tentara bayaran hukuman surgawi dan pemimpin kerajaan mayat, klan surgawi ini tidak terlihat seperti orang baik. Melihat ekspresi Qin Chen, wanita berbaju putih segera berkata, "Tuan Kota Qin bias terhadap dewa ini. Sayangnya, tapi itu benar. Klan surgawi kita memiliki reputasi buruk di laut semesta. Wajar jika Tuan Kota Qin meremehkannya. Sebelumnya, saya berjalan melalui kota Nanyuan di bawah kendali Tuan Kota Qin dan menemukan bahwa seluruh kota penuh dengan ketertiban dan semua orang ramah. Saya sangat mengagumi dan iri pada Tuan Kota Qin, wanita berbaju putih." Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Tuan Kota Qin baik hati. Klan surgawi kita menjadi agak lemah di bawah manajemen guru surgawi ini tahun ini klan surgawi, dan agar lautan alam semesta menjadi lebih damai dan bersahabat, saya ingin tahu apakah Tuan Kota Qin dapat datang ke klan surgawi saya untuk melayani sebagai tamu. Qin Chen mengerutkan kening. Wanita berbaju putih segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Kota Qin. Posisi tamu ini tidak memerlukan banyak energi dari Tuan Kota Qin. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberikan pendapat tentang kebijakan klan surgawi saya ketika klan surgawi kita muncul dengan beberapa kebijakan. Tentu saja, menjadi tamu Tuan Kota Qin juga dikenakan biaya tamu, yang tidak seberapa. Hanya ada 1 miliar kristal kaisar di sebuah era." Saroyel tersentak ke samping. 1 miliar kristal kaisar masih belum cukup. Apakah klan surgawi ini begitu kaya? Tamu seperti apa yang harus Anda lakukan? 1 miliar kristal kaisar era putih. Maaf, saya tidak tertarik. Klan surgawi sangat terkenal. Bagaimana saya bisa menjadi tamu klan surgawi? Qin Chen menggelengkan kepalanya. "Jika Anda tidak punya pekerjaan lain, saya akan memaafkan Anda karena tidak menemani aku." Wajah wanita berbaju putih itu menegang, menolak begitu saja. Sejauh yang dia tahu, Qin Chen menjabat sebagai Menteri Tamu Negara bagian Yong. Mata Saroye juga melebar. 1 miliar kristal kaisar. Jika tuannya menolak, dia akan menolak. Aduh, melihat ekspresi acuh tak acuh Qin Chen, wanita berbaju putih itu tahu bahwa jika dia terus berbicara lebih banyak, itu akan semakin mengganggu Qin Chen. Dia menghela nafas dan berkata, "Dalam hal ini, klan surgawi saya tidak beruntung." Tangannya, gulungan gambar dan token giok putih langsung muncul di tangannya, dan kemudian dengan lembut diserahkan kepada Saroye yang berdiri di samping. Saroye tanpa sadar mengambilnya di tangannya. "Tuan Kota Qin, ini adalah peta takdir harta paling berharga klan surgawi saya. Ketika saya menerobos ke alam Kaisar Dewa, saya menghabiskan banyak energi untuk menariknya dengan mengintegrasikan wawasan menerobos Dewa Kaisar ke dalamnya. Ini berisi esensi dari budidaya Dao seumur hidup saya.
Di sini saya akan memberikannya kepada Tuan Kota Qin untuk menebus kesalahannya. Selain itu, ada juga perintah Tuhan dari klan surgawi. Klan surgawi melihat perintah ini. Jika mereka melihat Tuhan ini, mulai sekarang, jika ada murid klan kita yang melakukan kejahatan atau bertindak sembarangan, Tuan Kota Qin dapat melakukannya. Menurut perintah Tuhan, murid klan surgawi saya akan dihukum berat. Bahkan jika mereka terbunuh, klan surgawi saya tidak akan pernah mengeluh. Akhirnya, jika klan surgawi saya menyinggung Tuan Kota Qin dan Tuan Muda Saroye dengan cara apapun, saya ingin meminta Anda berdua untuk berhati-hati. Saya akan mengontrol dengan ketat situasi di klan, dan ucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, wanita berbaju putih bahkan tidak menunggu Qin Chen dan Saroye berbicara, dan dia menghilang ke dalam istana Tuan Kota. Kata Saroye buru-buru, tapi wanita berbaju putih itu sudah menghilang, tidak meninggalkan jejak nafas. Tuan, sayang, ini, Saroye memegang gulungan dan token itu dan menatap Qin Chen, yang hampir menangis. Dia sebenarnya mengambil barang-barang ini. Jika kamu memberikannya, apa yang akan dia lakukan di depan orang dewasa? Qin Chen memandang Saroye dengan dingin dan berkata dengan tenang, Saroye, Anda sangat menyukai harta karun, bukan? Saroye hampir menangis. Tidak, Tuan, dia memaksakannya kepada saya, dan bawahan saya juga tidak menanggapi. Di sini, Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan tentu saja dia tidak peduli dengan Saroye. Pihak lain memiliki niat, dan kecerdasan Saroye sangat sulit untuk bereaksi. Dia mengambil gulungan itu di tangan Saroye dan membukanya sedikit. Di tengah gulungan, ada seorang wanita pendiam dan anggun, yang merupakan dewa klan surgawi. Dia tidak merias wajah, memiliki fitur halus dan mata yang indah, menatap ke dalam kehampaan. Ledakan, ketika Qin Chen melihat gulungan gambar, keinginan yang menakutkan dan kuat mengalir ke arahnya. Dalam sekejap, Qin Chen tampak berada di langit berbintang yang luas. Di ujung langit berbintang yang gelap, sosok anggun berbaju putih menari di sana. Menari di langit berbintang. Di sekelilingnya, sungai takdir yang menakutkan mengalir setiap gerakan, mengandung kekuatan takdir tertinggi di dunia. Jalan takdir, gumam Qin Chen. Dewa klan surgawi ini sungguh menakutkan. Dia sebenarnya bertanggung jawab atas jalan takdir dan sebab akibat yang legendaris. Setelah cara ini dipraktikkan, seseorang dapat melihat sebab dan akibat, menentukan nasib, dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, dewa klan surgawi, berpakaian putih, menari sendirian di langit berbintang di depan Qin Chen, seperti seorang penari yang menari khusus untuk Qin Chen. Postur tubuhnya sesempurna makhluk abadi yang terbuang yang datang ke dunia. Jejak kekuatan takdir yang tak terlihat tetap ada di sekitar Qin Chen dan wanita berbaju putih, seperti sepasang dewa dan makhluk abadi. Nasib ada di sini, Qin Chen tersenyum dingin saat melihat ini. Saya hanya akan menikmati jalan besar Anda, dan segala macam sebab dan akibat tidak akan mempengaruhi Anda. Ledakan, tubuh dimensi tingginya tidak terpengaruh oleh sebab dan akibat apapun. Meskipun dewa klan surgawi menari sendirian untuknya, menunjukkan jalan dan hal paling pribadinya, harus ada hubungan sebab dan akibat khusus di antara keduanya. Tetapi ketika sebab dan akibat ini menimpa Qin Chen, mereka seperti rumput bebek yang tidak berakar, tidak dapat menempel pada tubuh Qin Chen. Saya melewati bunga-bunga itu, tetapi tidak ada satupun daun yang menyentuh saya. Lapisan gulanya dimakan dan bola meriamnya dikembalikan. Di luar kota Nanyuan, dunia ketiadaan. Wanita berbaju putih berdiri dengan tenang dan merasakan Qin Chen membuka gulungannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Bukankah karena sebab dan akibat? Namun saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saya